Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Utuh Munansyah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Padang, program studi Teknik Otomotif. Saya adalah guru produktif Teknik Bisnis Sepeda Motor di Sekolah SMK Swasta Citra Abdinegoro, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 10 Teknik Bisnis Sepeda Motor dengan materi alat ukur elektrik dengan model pembelajaran Discovery Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak sehat? Ya. Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran supaya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita memulai pelajaran menggunakan memulainya dengan berdoa. Jadi doa seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Aditya untuk dipimpin berdoa kawan-kawannya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Selanjutnya silahkan didengarkan. Untuk absen saya cek dulu kehadirannya, berapa orang yang tidak hadir. Aditya 5, Arya Bagas 5, Rama, Rizky 5, Irfan Aris Utama 5, Ridho 5, Reja 5, Andre 5, Dimas Santoyo 5, Mujakir 5, Wirangga 5, Rijal Arifin 5. Ya, jadi alhamdulillah semua hadir di kelas. Untuk selanjutnya supaya semangat kita kembali seperti biasa, kita yel dulu. SMK bisa. SMK bisa. Citra Abdinegoro luar biasa. Tangan kita semua. Oke, jadi karena kalian semangat, Bapak juga semangat mengajar hari ini. Dan untuk selanjutnya supaya tidak menghilangkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, negara Indonesia, mari sama-sama kita dengarkan ya sambil bernyanyi secara nikmat lagu Indonesia Raya yaitu lagu kebangsaan kita. Jadi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya harapkan siswa sekalian berdiri di tempat duduknya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Silahkan berdiri di tempatnya masing-masing. Silahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
sudah membahas tentang alat ukur mekanik, yaitu tentang jangka sorong dan micrometer. Oke, tujuan pembelajarannya ya, adalah mampu memahami fungsi masing-masing alat ukur elektrik ya. Jadi mampu memahami fungsi masing-masing alat ukur elektrik. Yang kedua, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, mampu membedakan alat ukur elektrik ya, karena alat ukur elektrik itu ada banyak. Kemudian untuk yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah mampu melakukan pengukuran dan pembacaan alat ukur elektrik ya. Jadi bagaimana cara pengukurannya ya, kemudian cara pembacaan pada alat ukur elektrik itu bagaimana, itu kita pelajari pada materi hari ini. Kemudian untuk yang berikutnya, mampu menerapkan K3 dalam pengukuran dan perawatan alat ukur elektrik. Oke, gambar di depan ya, ini gambar di depan. Ini adalah ampere meter ya. Ini adalah ampere meter. Ampere meter ini adalah alat untuk mengukur watt arus ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menunjukkan di sini ada ampere meter. Bentuknya, bentuk alat ukurnya itu adalah seperti ini. Ya, jadi kalau nanti kalian jumpa alat ukur yang seperti ini biasanya terletak pada mesin-mesin lampu, nah mesin listrik. Contoh mesin diesel yang mesin lampu untuk orang pesta. Ya, Pak. Nah, itu kan ada itu nanti di sini ya. Atau mesin genset di rumahmu. Jadi untuk gambar di depan ini kan ada dua buah alat yang berbeda ini kan. Ada dua buah alat yang berbeda ini. Tadi seperti yang pertama tadi, ini meter. Ya. Jadi yang di sini adalah ampere meter. Dan yang ini adalah ohmmeter. Kedua alat ini ya. Dari kedua buah alat ini coba tolong dulu Adit coba dijelaskan dulu apa fungsi dari kedua alat yang ada di depan ini. Ya Pak, ampere meter berfungsi untuk mengukur kuat arus dan ohmmeter berfungsi untuk mengukur hambatan arus listrik. Ya, oke. Kita tangan dulu untuk Aditnya supaya lebih semangat. Oke, jadi kalian. Oke, jadi saya singgung sedikit, saya jelaskan sedikit. Ampere meter ya, seperti gambar yang ada di depan ini. Nah ini, ampere meter ini fungsinya adalah untuk mengukur kuat arus ya, sedangkan ohmmeter berfungsi untuk mengukur hambatan. Jadi kalau kita bayangkan begini, nah, kalau kita bayangkan seperti arus air ya, listrik itu seperti arus air. Ampere ini untuk mengukur berapa derasnya arus air kalau di air ya. Jadi kalau di listrik itu derasnya arus air itu kan ada tuh lajunya berapa, ya kuatnya berapa. Kemudian ohmmeter ini sebagai pengukur hambatan. Hambatan itu seperti bendungan, ya. Kalau pada arus air atau di sungai itu sebagai bendungan. Tapi kalau pada listrik namanya resistansi. Nah ini adalah alat yang namanya apa ini? Multimeter ya, namanya adalah multimeter. Jadi lihat dari namanya saja ya, dari namanya saja kita sudah bisa simpulkan multi. Jadi manusia itu kalau sudah multi talent, artinya dia memiliki talent yang lebih dari satu ya, yang lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, artinya dia lebih dari satu. Oke. Dan di sini multimeter artinya dia mampu mengukur lebih daripada satu pengukuran pada pengukuran listrik atau pengukuran elektrik ya. Kelompok satu itu yang sebelah kiri Bapak, dan untuk kelompok dua itu adalah yang sebelah kanan ya. Jadi sekarang silakan dibuat kelompoknya. Modul yang sudah saya bagikan pada barcode tadi yang sudah kalian di-scan menggunakan smartphone kalian. Sekarang cari ya, dari situ silakan kalian explore atau kalian cari
bagaimana cara pengukuran menggunakan ampere meter, ohmmeter, voltmeter, dan multimeter, ya. Jadi dengarkan, saya jelaskan kembali. Silahkan dieksplor, ya, silahkan dicari tentang fungsi, ya, dari voltmeter, ampere meter, ohmmeter, dan multimeter, ya, dan bagaimana cara penggunaan juga cara pembacaannya. Silahkan dicari, dieksplor, dan diskusikan dengan teman sekelompoknya untuk nanti kalian melakukan praktek bagaimana cara pengukurannya. Saya rasa silakan dimulai. Enak, silakan. Hubungan tingkat Oke, sebelum dilanjutkan, di sini saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik seperti biasanya. Silakan dibaca, masing-masing kelompok saya berikan satu, ya. Silakan dibaca dan dikerjakan masing-masing kelompoknya untuk LKPD-nya, dan kemudian kalau di sini kalian tidak paham, ya, nggak paham bagaimana cara pengukuran tahanan, ya, kemudian bagaimana cara pengukuran voltase atau tegangan, kemudian kuat arus, maka silahkan dicari atau dibaca e-modul yang sudah saya bagikan melalui barcode di depan tadi. Silakan, nah. Silakan dikerjakan. Ayo dikerjakan, nah, dikerjakan. Dengan kayaknya potong saja. bisa memotong tadi jatuh pil. Apa ini? Solderan ya, solderan. Nah, kalau Silakan diukur, itu kan ada yang di LKPD itu ditengok. LKPD yang saya kasih tadi ditengok nih. Berapa ini? Enggak, jangan dipakai itu kalau gini. Kalau dia lagi, ini kan artinya kan dia lagi ada arus. Kalau dia lagi di ohm, ini kan lagi di ohm nih. Kalau di ohm jangan sampai kalian ukur lampu ini ada arusnya, nanti ininya bisa rusak. Kalau mau diukur kayak gitu, silakan diukur seperti ini. Satu ditaruh di ini, nanti kalau dia bergerak, itu ini udah cocok-cocokan nih. iya ini ya Pak. Iya, contoh. Kayak ini jadi sering nih mereng. Kali mau mereng. Mas Pak Lima. Jalan nih, Mas. Enggak gerak. Nah, ini kan tinggal itu kan ada itu tinggal tengok lah itu di situ berapa itu apanya. Tengah-tengahnya 10. Enggak sampai 10. Iya. Tengah-tengah lah itu. Itu yang 10 itu ohm, yang kalian tengok 10 itu ohm. Ohm. Oke, jadi untuk pengukuran apanya tadi mana? Lampu. Itu dilancet. Tadi kan kasih arus Pak langsung ke sini ke ujung. Makanya itu jangan kayak gitu. Itu bisa merusak ini kalau mau dikasih arus. Itu tuh gini ya. Kalau ini ditengok dulu sudah dicek kayak gini. Ya jadi kalau ngecek ininya kan di sini nih. Ini ngecek DC pol. Kalau mau ngecek AC di sini untuk arus apa namanya untuk arus listrik rumah tangga itu yang di sini, ini yang di sini dia, ini yang di sini. Nah, tapi kalau untuk ngecek hambatan resistor nanti ngeceknya di sini. Ya Pak. Ukur lampu di ukur lampunya. Ukur lampunya. Putus atau enggak? Ukur lampunya di ohm. Ukur resistornya udah dapat. Ini lepas juga. Padahal berlepasan. Nah, iya Pak.
nanti disolder lagi. Berapa gitu? Makanya ditengok di situ kan ada tuh di buku kan ada itu di modul itu untuk yang ngukur ohmmeter kan di situ ohmmeter. Lambangnya yuk ohm cara pengukuran hambatan menggunakan ohm. 40 dikali 100 berapa berarti? 40 kali 100 4.000. 4.000 berarti besar apa ini? Resistor ini adalah 4K. 4 kilo ohm. Skala yang ditunjuk berapa batas ukurnya kali berapa di sini? Kali 100. Skala yang ditunjuk berapa di sini tadi? 40. Berarti besar hambatannya 4.000. Ya udah ditulis lah. Dilihat itunya. Ininya. Udah yang kedua mana yang kedua? Udah diukur belum? Diukur nak. Udah itu tetap aja di situ enggak apa. Di satu berarti 1.000. Ini kan kali 1K kan? 1K berarti kan 1.000 itu tunjukkan 1 kan? Berarti di sini batas ukurnya 1K, skala yang ditunjuk salah, batas ukurnya 1, skala yang ditunjuk kali 1K, besar hambatannya berapa gitu. Tulis. Terus betul. Gue cepet lah dan pegangin. Oke, jadi untuk presentasi ya, untuk yang presentasi kita buat permainan. Siapa yang kalah dia yang bacakan presentasi dari kelompoknya. Oke, Pak jelas ya? Oke. Permainannya seperti yang saya sampaikan. 1, 2 asal ketemu angka 3 dan angka 9 tepuk ya pek gitu. Ya, jadi kalau dia menyebutkan angkanya berarti dia kalah. Oke, siap? Konsentrasi. Mulai. 1, 2, 4, 5, 6, 8. Saya kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan. Oke. Lihat, perhatikan. Konsentrasi. Ya. Makanya konsentrasi. Asal ketemu angka 3 sama angka 9 ya. Ketemu angka 3 sama angka 9 tepuk. Kalau dia ucapkan angkanya berarti dia kalah. Oke, mulai. 2 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 1
12, 20, 21, 22, 3. Oke ya. Yang baca persentase dari kelompok 2 dan 3 adalah Sekarang kita cari yang baca kelompok 1. Berarti kalau yang baca kelompok 1 ini harus sebelah sini nanti yang kalah nih. Atau Oke, yang ini aja dulu yang main karena orang ini yang mencari. Sekarang ketemu angka 2 sama angka 6. Angka 2 sama angka 6. Mulai. 1. Oke. Ada lagi. Ketemu angka 2 sama angka 6. Mulai nih. 1. Jadi
kelompok 1. Untuk presentasi kelompok 1 diwakilkan oleh Rama, dan kemudian presentasi kelompok 2 diwakilkan oleh Andre ya. Oke, jadi untuk kelompok 1 silahkan dipresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya mengenai tentang alat ukur elektrik yang sudah kita bahas di awal tadi. Silahkan kelompok 1 diwakilkan oleh Rama karena dia tadi kalah dalam permainan. Silahkan dipresentasikan. Silahkan Rama. Voltmeter adalah alat untuk mengukur besar tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Cara menggunakan voltmeter pada multimeter menggunakan skala yang tepat untuk pengukuran. Misal baterai 3,6 volt menggunakan skala pada 20 volt, maka hasilnya akan akurat maksimal terbaca 3,76 volt. Jika menggunakan skala 2 volt akan muncul satu angka atau pertanda overlap melebihi skala. Jika menggunakan skala 12 volt akan terbaca hasilnya namun tidak akurat. Ini terbaca 3,6 watt atau 3,7 watt saja, satu digit belakang penang. Jika menggunakan 750 volt bisa saja namun hasilnya akan terbaca 3 atau 4 volt. Oke, terima kasih. Mempresentasikan dari hasil eksplorasi yang sudah dilakukan tentang bagaimana cara menggunakan alat ukur elektrik, baik dari fungsi, kemudian bagaimana cara menggunakan alat ukurnya. Oke, sekarang silakan kelompok 2 dipresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya diwakilkan oleh Ahmad Andre karena ya tadi dia yang kalah pertama agak linglung. Jadi silakan Ahmad Andre dipresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Saya persilakan. Voltmeter adalah alat mengukur hambatan listrik, yaitu daya untuk menahan mengalirnya arus listrik dalam suatu konduktor. Cara membaca skala ohmmeter pada multimeter. Skala ohmmeter biasanya terletak pada papan skala paling atas. Ciri-cirinya adalah angka 0 berada di sebelah kanan dan di sebelahnya ada simbol ohm. Untuk menentukan nilai resistor yang diukur caranya adalah dengan mengalihkan angka yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk dikalikan dengan batas ukur. Contoh, bisa jarum menunjukkan ke angka 5 dan posisi batas ukur pada X 100, maka nilai resistor tersebut adalah 5 kali X 100 sama dengan 5000 ohm atau 5 ohm. Pada beberapa multimeter ada yang papan skalanya dibedakan antara skala kali 1 dan skala kali 1K. Oke, terima kasih. Ahmad Andre silakan dulu. Jadi dari presentasi tadi dan setelah dari yang kalian praktek tadi, perhatikan cara penggunaan ohmmeter ya pada multimeter. Ketika mengukur hambatan menggunakan ohmmeter, perhatikan pada multimeter yang sudah ada di meja kalian itu, perhatikan. Di situ ada kali ya, di situ ada perkalian ya. Ada kali berapa tuh? Di situ ada kali 10, kali 100, ada kali 1K, kemudian ada kali 10K ya. Artinya begini, ketika saklar penunjuk ya, saklar pemilihnya itu kalian putar atau kalian posisikan pada kali 100 ya. Dan pada saat kalian mengukur resistansi atau hambatan ya pada suatu alat lah, pada suatu komponen elektronik gitu. Contoh misal pada resistor dan menunjukkan misalnya angka 40 ya. Artinya apa? 40 dikali dengan 100 maka hasilnya adalah 4000 atau 4K. Berarti
besar hambatan yang ada pada resistor tersebut adalah 4000 ohm atau 4 kilo ohm ya, atau 4 kilo ohm. Oke. Jadi saya rasa bagus ya, kita beri tepuk tangan untuk kita semua supaya lebih semangat ya. Tarik kesimpulan. Untuk penarikan kesimpulan saya rasa Reja lah dulu ya. Silakan untuk Reja diberikan dulu kesimpulan apa yang sudah kita pelajari atau apa yang sudah kalian pelajari pada materi alat ukur elektrik hari ini ya. Silahkan untuk Reja diberi kesimpulannya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah untuk mengukur kuat arus kita menggunakan ampermeter, untuk mengukur tegangan kita menggunakan voltmeter, dan untuk mengukur hambatan listrik menggunakan ohmmeter. Tetapi ada satu alat yang bisa mengukur ketiganya, yaitu multimeter. Untuk mengukur kuat arus menggunakan multimeter, untuk menggunakan kuat arus dalam suatu rangkaian harus dalam keadaan terbuka. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Alat ini hanya dapat digunakan untuk mengukur kuat arus DC saja. Kuat arus DC biasanya kecil. Karena itu alat ini hanya mencantumkan angka pengukuran sampai 5000 mH. Mengukur kuat arus DC dilakukan dengan cara sambungan seri dengan alat pemakai. Misalnya lampu pijar. Saklar petunjuk diarahkan pada DC MA dengan memperhatikan batas ukur. Dipilih misalnya angka 25. Di sini kita mengukur dalam keadaan hubungan terbuka. Karena itu putuskan hubungan. Tempelkan colok merah pada katup positif dan colok hitam pada katup negatif. Baca skala jarum menunjuk pada angka beberapa. Itulah hasil pengukurannya. Udah, Pak. Oke. Terima kasih Reja, silakan kembali dulu di tempatnya. Sudah. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini ya, silakan dulu masing-masing kelompok untuk mengumpulkan LKPD yang ada pada kalian ya. Silakan dikumpulkan ke meja saya, diwakilkan ke orang ramah, silakan dikumpulkan taruh di meja Bapak. Oke, selamat, terima kasih sudah berpartisipasi. Oke, jadi begini. Sebelum kita akhiri ini, saya akan memberikan soal untuk mengukur sampai mana sudah memahami materi alat ukur elektrik pada hari ini. Silahkan dikerjakan di bukunya masing-masing. Silahkan dikerjakan soalnya. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang untuk mengerjakan soal tersebut. Setelah 5 menit akan saya kumpul ya. Oke, sekarang mulai dikerjakan. Enak, ayo dikerjakan. Oke, jadi silakan dikumpulkan bukunya. Untuk kelompok 1 silakan diwakilkan Rama, kelompok 2 diwakilkan Bakir. Mengumpulkan buku itu taruh di meja Bapak, letakkan di meja saya. Meja depan. Dari mana? Dan untuk pertemuan yang akan datang ya, didengarkan ini baik-baik. Silahkan pelajari di rumah, cari di internet, dengarkan, cari di internet, cari di YouTube itu banyak ya, di Google, YouTube itu banyak tentang materi minggu depan, yaitu tentang alat ukur pneumatik ya. Jadi materi untuk pertemuan yang akan datang atau pertemuan pada minggu depan adalah alat ukur pneumatik ya. Silakan meja dan kursinya dikembalikan ke posisinya semula. Ayo silakan.
usahakan kita untuk hidup bersih, karena dalam agama kita kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi sekarang lihat di bawahmu, kalau ada sampah kutip dan buang ke tong sampah berdua. Oke, jadi sebelum saya akhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum pulang ke rumah, ya, karena sesuatu apapun harus diawali dengan berdoa dan diakhiri dengan berdoa, ya. Jadi untuk awal tadi kita sudah berdoa dipimpin oleh ketua kelas Gadit. Untuk doa pulang, ya, saya rasa silakan Ridho dulu dipimpin doanya, karena saya lihat dari tadi Ridho yang paling aktif. Iya, Pak. Ya, jadi silakan dulu Ridho dipimpin doanya sebelum pulang. Oke, Ridho, saya persilahkan. Sebelum pulang, mari kita baca doa. Doa dimulai. Ridho sudah memimpin doa ya kita satu kelas. Semoga di pertemuan yang akan datang kita tetap sehat. Semoga masih diberi kelapangan waktu dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pulang dari mulai kelompok sini dulu. Salam.